Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Bapak semuanya yang soleh solehah? Semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak Bapak semuanya, kita hari ini akan belajar fikih untuk di buku paket di halaman 4 yang mana materinya itu tentang azan dan iqamah. Yang pertama kita akan membahas tentang azan. Apa sih azan? Azan ialah seruan atau panggilan seorang muazzin. Muazzin itu ialah orang yang mengumandangkan azan, orang yang melaksanakan azan. Panggilan seorang muazzin kepada kaum muslimin, kepada kita semua, kepada kaum muslimin agar melaksanakan sholat berjamaah di masjid atau di musholla. Ya, jadi azan itu ialah seruan kepada umat muslim agar semua umat muslim ini melaksanakan sholat berjamaah di masjid ataupun di musholla. Bagaimana karena kita sebagai umat muslim lebih diutamakan, apalagi seorang laki-laki lebih diutamakan untuk sholat berjamaah di masjid ataupun di musholla karena pahalanya jauh lebih tinggi, 27 derajat dibandingkan sholat sendirian. Untuk itu, apa sih tujuannya orang azan? Tujuannya azan ialah untuk memanggil, untuk memberitahukan kepada umat muslim, memberitahukan kepada kita semuanya agar mengetahui masuknya waktu sholat, memberitahu kepada kita bahwasanya ketika azan maka itu merupakan petunjuk bahwa telah masuk waktu sholat. Misalnya subuh ada azan, berarti waktu sholat sudah masuk, waktu sholat subuh sudah masuk. Misalnya pada saat sore-sore senja pas maghrib ada azan, berarti sudah saatnya masuk waktu sholat maghrib. Nah, jadi itu tadi tujuannya dari azan. Dan orang sebelum mengumandangkan azan ada beberapa persyaratan, jadi harus memenuhi ketentuan. Yang pertama yaitu suci dari haid dan hadas. Jadi sebaiknya kita sebelum mengumandangkan azan, sebelum melaksanakan azan, kita sebagai muazzin, orang yang mengumandangkan azan, harus suci dari hadas. Jadi harus berwudu terlebih dahulu agar suci dari hadas kecil dan besar. Yang kedua yaitu berdiri menghadap kiblat. Jadi kita harus menghadap kiblat agar posisi badan kita terus menghadap kiblat sebagaimana kita sholat. Dan yang ketiga yaitu menyuarakan azan dengan jelas dan nyaring, yang mana kita harus menyuarakan azan itu dengan lantang, dengan jelas, dengan fasih, harus betul-betul sesuai dengan yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat yaitu melambatkan bacaan di tiap-tiap lafaz azan. Jadi kita tidak boleh terlalu terburu-buru dalam mengumandangkan azan. Harus santai saja, melambat-lambatkan saja, karena kita sambil menunggu orang-orang agar datang ke musholla ataupun ke masjid. Yang kelima yaitu memasukkan dua anak jarinya ke dalam kedua telinga. Jadi begini, nih, ini masuk sini, nih. Jadi ini dianjurkan karena ini juga membantu pernapasan kita, karena paru-paru kita terangkat akan menambah rongga pernapasan kita lebih besar lagi dan lebih enak lagi dalam menyuarakan azan. Dan yang keenam yaitu menyuarakan azan dengan makhraj yang fasih, harus benar. Jadi kita bacaannya harus betul-betul dilihat di buku, dibaca dengan benar bagaimana azan yang baik dan benar, agar orang-orang yang dengar pun enak mendengarkannya. Yang ketujuh, hendaknya tidak menerima upah. Nah, jadi sebaiknya kita tidak menerima upah dari orang lain dalam melaksanakan mengumandangkan azan. Kita hanya ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yang kedelapan, tidak boleh berbicara ketika azan. Jadi ketika kita azan tidak boleh berbicara sedikit pun. Kita hanya mengingat Allah, hanya mengumandangkan azan, memanggil untuk orang-orang agar melaksanakan sholat berjamaah di masjid ataupun di musholla. Yang ke-9, setelah selesai mengumandangkan azan, maka muazzin hendaknya berdoa
berdoa Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah dan sampai seterusnya. Dan setelah itu yang ke-11, muazin harus mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala, tidak mengharapkan penilaian dari manusia melainkan hanya mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dan yang paling penting yang terakhir yaitu muazin itu harus laki-laki, tidak boleh perempuan, karena perempuan dilarang mengeraskan suaranya, sedangkan laki-laki, maka untuk itu laki-laki yang harus mengumandangkan azan. Laki-laki yang diwajibkan mengumandangkan azan, kalau perempuan tidak boleh. Nah, jadi itu tadi beberapa ketentuan ketika kita hendak mengumandangkan azan. Baik anak-anak Bapak semuanya, mudah-mudahan kita semuanya bisa mengumandangkan azan. Bapak harap kalian anak-anak Bapak bisa menghafalkannya agar anak-anak Bapak semuanya bisa mengumandangkan azan di masjid-masjid, di musola-musola yang ada di dekat rumahnya masing-masing. Nah, jadi untuk tugasnya nanti silahkan dihafalkan lafaz-lafaz azan, nanti dikirimkan ke Bapak videonya. Nanti Bapak tidak perlu dikirimkan, dihafalkan saja. Nanti minggu depan Bapak akan mengecek hafalan lafaz azannya, ya. Baik anak-anak semuanya, Bapak akan contohkan bagaimana azan yang dengan suara yang lantang, yang lumayan, yang harus dengan suara yang fasih, ya. Baik, Bapak akan contohkan sedikit saja. Bismillah. Allahu akbar, Allahu akbar. Nah, seperti itu contohnya azan. Kita harus melantangkan suara kita agar jelas didengar oleh orang lain. Apabila suara kita lantang, jelas, maka orang lain akan mendengarkan dengan enak pula. Maka orang lebih tersentuh, akan lebih tersentuh untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid dan di musala. Baik anak-anak Bapak semuanya, mungkin materi kita pada hari ini cukup sekian dulu. Semoga yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari Bapak, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.